Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi Kak. Dan hari ini kita lanjutkan di podcast Kakak yang berikutnya, podcast Mimpi Kakak yang berikutnya, yang berjudul Masjid Kubah Biru Kak ya. Dan mimpi ini di tahun 2018. Iya, sebelum gempa Baik. Lombok. Iya, sebelum gempa Kak ya. Iya, sebelum Gempa Lombok yang kan. mana kan gempa itu kan akhir Juli Kak. Tapi kan belum terlalu keras, itu yang Iya. keras itu di Lombok Utara. Iya. Maksudnya Kakak ini sebelum gempa yang yang pertama, Ini seingat saya antara bulan Mei atau Juni. Juli. Enggak, Juli. sebelum gempa. Oh, iya, Mungkin iya, sebulan atau 2 bulan sebelum gempa. Oh, Itu seingat betul. saya ya. Tapi Mimpi yang iya. ini. Oh, berarti Iya. sebelum gempa Iya. yang pertama itu Iya, berarti Kak iya. ya. Ya, sekitar Mei dan Juni. Iya, Jadi sekitar Masjid itu. Kubah Biru, Masya Allah. Nah, baik, yang ingin saya tanyakan di sini, rasa Kakak di dalam mimpi itu bagaimana? Kakak ada di mana? Apa Kakak tidak tahu? Apa Kakak tahu? Orang-orangnya wajahnya seperti apa? Jadi Iya. tolong ceritain Kak. Pertama saya di halaman masjid itu kan taman-taman, di situ banyak orang di situ seperti menikmati suasana masjid di situ. Lebih ke kalau yang di luar masjid itu menikmati keindahan taman masjid itu, karena kan masjid itu dia arsitektur modern dia. Jadi saya lihat orang-orang itu seperti layaknya orang berwisata di situ, yang saya lihat di situ. Tapi tidak lama setelah itu ada sih juga yang sholat ya, di situ banyak yang sholat, tapi ada yang pengunjung di situ dia berwisata sekaligus juga dia sholat juga di situ. Nah, tidak lama setelah itu saya lihat ada pesawat di situ, kan ramai orang di situ. Saya lihat ada pesawat itu dia muter-muter di sekitar situ, tapi ada rasa suasana panik di situ, seperti ada sesuatu hal ini gitu, ada yang tidak benar ini, ada yang nggak baik ini gitu, pesawat ini kenapa dia begitu, ada maksudnya pilotnya atau yang ada di dalam pesawat itu mungkin punya niatan buruk atau apa lah gitu, yang saya rasakan di situ. Semua lari masuk ke dalam masjid gitu untuk mencari perlindungan di situ, dan saya pun ikut lari gitu, tapi lebih banyak laki-laki. Nah, sampai pas saat di depan masjid itu kan ada banyak perempuan juga, maksudnya ada beberapa di situ, tapi sudah pas sudah di situ banyak laki-laki itu masuk, saya ikut masuk. Saya lihat di situ di bawah itu kan laki-laki semua, kan tidak enak saya perempuan. Jadi saya dan beberapa perempuan di situ lari ke lantai 2. Ternyata di lantai 2 banyak perempuan di sana gitu. Kami ikut berkumpul di sana di lantai 2 itu, dan saya lihat di bawah di situ lewat, kan masjid itu kan biasa kan di tengahnya kan ada berlubang, kita bisa lihat di lantai bawah itu. Nah, saya lihat di situ sebelum saya naik itu saya lihat banyak laki-laki di situ berkerumun di situ. Satu orang di dalam masjid itu yang mereka kerumun, tapi saya tidak bisa melihat siapa dia di situ. Ada rasa penasaran siapa dia kayak gitu, tapi saya tidak bisa melihatnya karena saking banyaknya orang di situ gitu. Pas saya naik ke atas di lantai 2 itu, saya rasain di situ hampir saja saya lihat kan dari kaca itu, jendela kaca masjid itu, karena dindingnya kan dari kaca. Saya lihat pesawat putih itu dia terbang rendah sekali di atas masjid itu, hampir mengenai kubahnya itu. Besar sekali pesawat ini. Nah, saat kepanikan itu baru sudah saya terbangun dari situ. Tapi Kakak mengatakan di mimpi ini Kakak belum tahu apa yang terjadi. Iya, Maksudnya belum. gimana? Tidak, di dalam mimpi itu Kakak belum tahunya itu belum tahu kenapa diserang atau Iya. kenapa Apa penyebabnya pesawat itu menyerang tempat itu yang saya belum tahu. Kalau memang dia pesawat ini misalnya dia rusak apalah gitu, dia tidak akan seperti dia meliuk-liuk aja gitu, muter-muter di atas masjid itu aja. Kalau memang dia ada kerusakan atau apa, tidak mungkin dia di sekitar itu aja di atas masjid itu dia muter-muter di situ. Dalam rasa saya di dalam mimpi itu sendiri memang
yang ada di dalam pesawat itu memang ada punya niat buruk di situ. Dan yang terketuk di dalam hati saya itu seakan itu pesawatnya Dajjal di situ. Soalnya pesawat ini dia besar sekali, saya lihat di situ. Itu yang saya rasain. Tapi yang di mimpi itu memang kakak singkat saja menulisnya ya. Karena saya juga yang sebagai narator mimpi kan saya yang membaca dan karena dulu saya tidak berani menulisnya dengan transparan. Saya takut gitu, saya salah saya tulis nanti saya tidak berani dah pokoknya. Betul. Asal berani menyebut begitu itu takut. Gimana dan gitu, kemudian diterangkan di sini Kak iya. Karena di sini kan sebagai narator mimpi saya membacanya bahwa di dalam mimpi itu kakak belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, kenapa mereka kepanikan, kenapa mereka melindungi diri, itu juga pesawat milik siapa kakak juga tidak tahu. Cuman di sini kesimpulannya tadi dari penjelasannya kakak hanya dapat rasa bahwa itu buruk. Pesawat putih itu memang sengaja hendak menyerang seperti itu. Nah, tapi alasan yang hal yang kakak belum tahu pasti di sini alasannya menyerang itu. Alasannya menyerang gitu. Baru di situ saya perlahan kan dikasih tahu di situ, saya rasain di dalam hati saya dalam mimpi bahwa pesawat itu milik Dajjal di situ. Itu di dalam mimpi. Iya. Yang mau menyerang masjid itu gitu. Nah, itu yang saya rasakan. Tapi di sini menarik Kak. Simbol putih di mana-mana biasanya itu adalah bagus, bersih, baik. Tapi di sini kakak di satu sisi merasakan itu pesawatnya Dajjal, dikasih rasa di dalam mimpi itu. Benar. Padahal mata lahir kita melihat itu baik, putih. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi itu kalau saya ambil hikmahnya ya, kalau kita analisa secara umum saja gitu kan, analisa umum saja bahwa kita harus ingat juga ada dengan hadis bahwa Dajjal itu kalau di tangannya itu ada api, berarti itu adalah air. Kalau yang kita lihat yang ditunjukkan itu air, artinya itu adalah api. Nah, bahasa mudahnya seperti apa? Memutarbalikkan apa yang kita pikirkan. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang dia tawarkan kepada kita itu adalah kebaikan, padahal sejatinya jika kita menggunakan cara berpikir sesuai Al-Quran dan Sunnah dan juga basiroh, maka kita akan mendapati bahwa yang ditawarkan oleh Dajjal itu adalah kebalikannya. Nah, jadi di sini pesawat itu berwarna putih, yang seharusnya kasat mata melihat itu sesuatu yang baik, putih, tetapi kebalikannya. Ternyata itu yang dia tawarkan kebaikan itu justru tujuannya menghancurkan seperti itu. Dan kenapa kita harus berlindung di dalam masjid? Masjid itu kan tempat bersujud, tempat patuh kepada Allah. Berarti di era Dajjal saat ini artinya kita harus betul-betul menjadikan masjid juga sebagai harfiah juga, simbol juga gitu kan. Jadi masjid itu adalah di dalam hati kita. Artinya kita tetap tunduk sujud kepada Allah kayak gitu. Hati kita tunduk kepada Allah dengan terikat dengan masjid atau yang berkaitan dengan ibadah seperti itu, ketundukan kita kepada Allah. Allahu alam bisawab. Tapi itu analisa saya seperti itu. Tapi menurut kakak seperti apa? Saya kurang tahu banyak juga soal yang ini sebenarnya mimpi kubah biru ini, kenapa kubahnya juga warna biru, atau adakah di mana dulu gitu pikiran saya dulu, di mana masjid ini gitu. Itu yang saya kan dulu kakak sempat berpikir ketika bangun mengira-ngira kira-kira ini kan mimpi 2018 kita belum bertemu dan kakak juga belum juga secara intensif juga belajar dengan teman-teman belajar Al-Quran gitu. Benar. Jadi tentu kakak juga sempat menduga-duga walaupun nggak banyak gitu kan. Di mana masjid ini, di mana masjid ini, kayak paling begitu saya buka Google juga saya YouTube juga belum tahu juga dulu saya. Tapi orang-orangnya kebanyakan orang Indonesia apa enggak tahu kakak, enggak perhatiin orang-orang dia bermacam-macam mukanya itu, ada Asia, Arab, bule, bercampur dah dia gitu. Ada yang kulit hitam, pokoknya dia punya. Tapi saya fokusnya bukan mau melihat wajah-wajah mereka, hanya fokusnya saya melihat adegan yang ada di situ. Yang paling mencolok di situ yang saya ingat bagaimana
mereka ya orang laki-laki itu semuanya yang di lantai dasar di dalam masjid itu mengerumuni satu orang di situ yang tidak bisa saya lihat orangnya karena dia tertutup sama orang-orang itu, saking banyaknya orang di situ. Tapi kakak katakan di mimpi itu seorang laki-laki yang dikerumun itu, memang kakak sempat melihat dia seorang laki-laki atau hanya dikasih rasa saja bahwa yang dikerumun itu seorang laki-laki? Seorang laki-laki, karena di situ kan tempat orang laki di situ, di situ. Saya dikasih rasa memang dia itu seorang laki-laki di situ, dikerumunin. Sepertinya dia ini seorang yang sangat penting, memang orang-orang itu kenal, orang-orang itu cari walaupun mereka tidak tahu. Pokoknya Allahu alam lah, pokoknya seperti teka-teki lah gitu. Tapi enggak seorang yang baik lah istilahnya gitu. Berarti nggak sempat dilihat gitu bayangannya atau apa yang laki-laki itu nggak sama sekali. Ada kelihatan sedikit gitu, ketutup sedikit, namanya banyak orang kan, jadi siapa dia kayak gitu. Kesimpulannya dalam rasa kakak, laki-laki ini sangat penting sekali dia baik, gitu. Maknanya positif, dia dibutuhkan seperti itu ya. Iya. Dia sangat penting sekali sehingga semua orang itu mengerumuni dia gitu, yang saya rasakan di situ. Apakah dia mungkin orang menaruh harapan padanya atau dia memang tidak ada rasa lain di situ? Pokoknya dia kumpul semua dah yang positif itu tentang dia di situ. Mereka seperti sangat menjaga dia juga di situ, melindungi dia. Kan dia di tengah semua ngerumuni dia. Semua orang menghadapi dia gitu, kayak ini dia, terus semua mengarah ke dia gitu, melihat dia gitu. Itu yang dari lantai atas adegan yang semua ingin melihat dia gitu, termasuk saya juga di situ. Yang di atas pun begitu. Nah, saat pesawat itu terasa sekali getarannya di dalam masjid itu, kita sampai begini lah di situ di masjid itu, sampai saking paniknya lah gitu, takut kena ditabrak ya. Iya. Itu, tapi alhamdulillah di situ masjidnya dia utuh di situ yang saya lihat. Dihindarkan walaupun dia berusaha menyerang tapi tidak kena gitu kan. Nah, akhirnya pesawat itu pergi dan tidak kembali lagi. Baru kakak terbangun. Di situ kakak sempat sebelum terbangun mengatakan bahwa kakak masih belum tahu apa yang terjadi gitu. Benar. Artinya mungkin secara mendetail di sini ini kejadian apa penyebab tentang pesawat itu hendak menyerang, salahnya apa? Walaupun ada dikasih rasa itu milik Dajjal gitu, tapi alasan dia menyerang itu apa? Seperti itu. Jadi yang kakak katakan belum tahu itu, yang dimaksudkan itu belum tahu secara rinci maksudnya. Iya, betul. Soalnya kan enggak ada pemberitahuan. Biasa kan kalau saya bermimpi itu ada dikasih tahu, dikasih pengetahuan tentang apa yang saya lihat gitu. Tapi ini tidak, seperti saya misteri, teka-teki gitu, seperti pengawalan. Saya diajar tentang bahasa kode atau sandi atau gitu, kayak seperti itu mungkin. Yang saya pahami sekarang gitu. Kalau dulu saya benar-benar tidak tahu. Alhamdulillah sekarang udah banyak paham ya. Jadi kita simpulkan saja. Dari pembicaraan ini, hikmah yang didapatkan itu beberapa hal, diantaranya adalah jangan tertipu dengan sistem Dajjal yang memang kasat mata terlihat itu putih, tapi sebenarnya itu dia hendak merusak, menghancurkan. Dan jika mau aman, maka berlindunglah di dalam masjid. Artinya bukan hanya berarti langsung masuk di masjid, tetapi ini makna simbolis ya, seperti itu. Bersujud. Tetap hati Allah. Kita jadikan masjid kita lagi hati kita gitu kan. Juga. Tegakkan sholat, hati terpaut kepada Allah. Jadi tetap mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Baru kemudian itu bencana itu atau fitnah Dajjal itu, serangan Dajjal itu atas izin Allah menjauh seperti itu. Kalau kita sudah benar-benar berserah diri kepada Allah, mengikuti petunjuknya yang disimbolkan kita masuk ke dalam masjid. Artinya pegang sunnah ya. Pegang teguh Quran dan sunnah. Yang disimbolkan dengan berlindung dalam masjid kan. Gitu, Masya Allah. Dan di sini juga ada informasi tentang seorang laki-laki yang ditutupi, dirahasiakan, rasa dibutuhkan, orang ingin tahu siapa dia, tapi dia tertutupi gitu.
Yang di lantai Masya 1 yang dikelilingi laki-laki. Iya, Allahu iya. alam, apakah yang Alam. dimaksudkan itu adalah seseorang yang sangat penting di akhir zaman nanti, Iya. yang dinanti-nantikan, yang sudah dijanjikan dalam hadis itu. Iya. Allahu alam, Allah yang Maha tahu. Allahu alam. Mudah-mudahan di mimpi-mimpi yang dibahas nanti di podcast berikutnya, dan kemudian agak menjadi lebih jelas lagi, jelas lagi. Insyaallah. Baik, mungkin kita sudahi saja dulu podcast kita. Apa ada yang ingin ditambahkan lagi, Kak, sebelum ditutup? Sudah. Baiklah, kalau begitu kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.